Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menganalisa satu buah handphone yang telah masuk ke kita, yaitu Polytron ya. Kasus yang dialami adalah touchscreen macet. Jadi ada beberapa tombol ya, ini udah masuk ke kunci ya. Ada beberapa angka lancar semua. Tapi untuk tombol 0 ini macet, darurat juga macet. Ya, kembali, home dan sebagainya ini tidak ada yang berfungsi. Jadi kita akan analisa permasalahannya di mana. Kalau memang bisa kita repair, kalau memang harus ganti ya kita carikan spare partnya. Baik, kita mulai saja dengan bongkar ya. Dengan bongkar dulu. Nah, ini kita lihat Polytron tipenya. Ya. Ini tipe R2509 SE Blue. Oke. Nah, kita bongkar pelan-pelan. Nah, untuk memeriksa touchscreen-nya, kita tidak perlu membongkar semua bagian dari handphone ini. Jadi cukup kita cek di bagian touchscreen. Oh bukan, ini on off ini ya. Touchscreen-nya, nah ini dia. Ini touchscreen-nya. Apakah memang sudah harus ganti ataupun hanya ada masalah di tegangan atau syarat kerja dari touchscreen ini. Jadi yang pertama kita harus cek dulu ya, atau kita bongkar, kita lepas seperti ini. Kita lihat apakah ada kaki yang korosi atau tidak. Ini kita dekatkan. Nah, sepertinya tidak ada yang korosi. Jadi mulus-mulus saja ini bagian dari touchscreen-nya, konektor touchscreen. Tetapi tidak kalah pentingnya ini kita harus cek dulu ya. Kita harus cek secara dioda mode apakah konektor-konektor ini sesuai dengan kaidah atau ketentuan dari handphone ini. Kita cek pertama kali menggunakan power supply, bukan ya. Jadi kita cek satu persatu dulu. Ini kita kalibrasi ya. Muncul bunyi, kemudian yang kita butuhkan adalah skala dioda. Skala dioda. Jadi kalau kita satukan ini ya mendekati 0. Yang pertama kita cek dulu dari pinggir. Kita cek dari pinggir jalur-jalurnya. Di bagian pinggir, paling pinggir ada nilai. Nilai berarti jalur ini terhubung ke IC. Yang kedua, ini 0 ini ground. Ini ground,
Kemudian yang berikutnya ini nilai, dan nilai. Nah, secara keseluruhan, secara umum, touchscreen ini terdiri dari 6 jalur. 5 jalur itu terhubung ke IC, baik itu jalur tegangan ataupun jalur perintah, dan yang satu adalah ground. Jadi secara pengukuran dioda ini konektor ini dalam kondisi baik. Jadi bisa dipastikan kondisi baik secara pasif, ya, secara dioda mode. Nanti berikutnya kita akan cek dia menggunakan pengukuran aktif. Pengukuran aktif. Jadi kita cek menggunakan pengukuran aktif. Ini kita tutup, kita pasang, kemudian baterai kita pasang. Ini handphone kita nyalakan. Jadi tahap-tahap yang harus kawan-kawan lakukan dalam menghadapi kasus touchscreen ini bermasalah, ini harus seperti itu. Ini menyala. Nah, dan untuk jaga-jaga supaya tidak mati, ya, tidak mati, kita karet aja. Kita karet baterainya. Oke, ini masih kondisi hidup. Nanti kita ukur dalam kondisi hidup begini, kita ukur konektor touchscreen-nya. Menggunakan skala volt. Jadi apakah tegangan untuk touchscreen ini tersedia atau tidak? Jadi masih dalam kondisi hidup, kita cek. Mulai dari yang pinggir tadi, yang pinggir. Nah, di sini ada tegangan sebesar 2,8 volt yang paling pinggir. Tadi yang kedua itu ground. Ground jadi 0, ya, tidak ada tegangan. Yang ketiga ada tegangan 1,8 volt. Yang keempat 1,8 volt juga. Yang kelima 1,8 volt. Dan yang keenam yang keenam ini harusnya ada 1,8 volt juga. Oh ya, ini 1 volt di sini. Hanya 1 volt. Oke. Jadi biasanya tegangan kerja untuk touchscreen ini yaitu 2,8 volt di satu kaki, kemudian 1,8 volt di 4 kaki yang lainnya. Jadi 5 kaki ada tegangan, 1 kaki ground. Tapi ini tadi kita lihat di sini bagian kaki yang paling pinggir ini adalah 1 volt, ya. Mungkin untuk di Polytron memang seperti itu. Jadi memang ada tegangan yang baku, yang memang seharusnya hampir di semua handphone seperti itu. Tapi ada pula yang tidak baku, artinya dia sesuai bawaan dari pabrik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan kerja untuk touchscreen ini komplit, ya. Tegangan kerja untuk touchscreen ini komplit, tetapi kita lihat ini ada yang tidak bisa dipencet, ya. Nah, ini angka 7 bisa, 8 bisa, 9 bisa. Nah, 0 sekarang sudah bisa, ya. Coba kita pencet darurat. Tadi 0 nggak bisa. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0 kembali tidak. Oh, dipencet 0 keluar angka 5 tuh. Ya. Pencet 0 keluar angka 5. Padahal kalau 8 lancar nih. Nah, berarti angka 0 memang tidak bisa. Ya. Tombol darurat tidak bisa. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi fix boleh dikatakan yang bermasalah adalah touchscreen-nya. Jadi kita harus mengganti touchscreen. Walaupun
ya mungkin tidak ada ya di lapangan ini, di pasar. Kita cek dulu ya, kita cek dulu lewat marketplace, kita lihat apakah touchscreen ini ada atau tidak. Ini kita lihat harga touchscreen Polytron R2509 yang ada di pasaran. Kita lihat ini. Ada ya 57.000. Ini bahkan LCD full set ini. Kalau touchscreen-nya saja 2509. Ini ada 2506. Nih. Kalau yang tipe ini dia full set. Kita cari sampai ketemu deh. Ini 2506, 2507. Sepertinya tidak ada. Kalau 2506 banyak ini ya. Oke kawan-kawan, tidak mudah ternyata mencari spare partnya. 2509 ini minus LCD aja RAM. Oh ini handphone minusnya. Untuk touchscreen-nya belum tampak. Jadi nanti kawan-kawan bisa cari ya lebih detail kalau yang punya masalah touchscreen ini. Yang jelas saat ini tidak kita temukan. Nah, sekali lagi permasalahan ini bisa jadi disebabkan oleh touchscreen-nya yang memang betul-betul tidak responsif lagi atau boleh dikatakan rusak ya. Nah, ini pun kalau kita misalnya lepas, ini ada apa? Anti goresnya ya. Anti goresnya. Ini secara fisik anti goresnya ini udah kurang bagus, bisa kita lepas dulu untuk memastikan apakah memang permasalahannya betul-betul full dari touchscreen ini. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Saya menggunakan cairan ini glue remover untuk membersihkannya. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengganti touchscreen ini. Dan ternyata di pasaran yang tersedia itu satu set. Kalau untuk satu set seperti ini, saya yakin sudah nggak masuk harganya. Jadi harus tentulah hanya yang kita ganti itu adalah yang satu saja, touchscreen-nya saja. Oke, ini saya pasang kembali biar lebih mudah kita ngetes kembali. Kalau memang ternyata ini tidak ada hasil, maka bisa dipastikan kita harus mengganti satu set. Tinggal hitung-hitungan. Ini kemarin saya beli dengan harga 25.000. Ini di bagian bawah saya melihat ada bercak sebenarnya. Jadi seperti ketekan ya. Di sini di bagian ini saya melihat ada temblong. Ya, ada temblong. Tidak begitu jelas tetapi nampak. Ini kok OS-nya Firaui. Saya pikir Firaun. Kita lihat dulu. Ini kita geser. Kita darurat bisa nggak? Nggak bisa. Tetap darurat nggak bisa. Jadi begitu pencet darurat, yang atas mencet.
Dan ini di sini baru kelihatan ada temblong ya. Ada temblong. Angka 0 tidak bisa dipencet. 9, 8, 4, 5, 6 lancar. Nah, jadi bermasalah memang sudah touchscreen-nya dan harus ganti. Tetapi harapan saya tadi kawan-kawan sudah bisa memahami tentang pengukuran yang harus kita lakukan dalam kasus touchscreen bermasalah. Jadi kalau touchscreen-nya berdiri sendiri seperti tadi ini, kita cek dengan dioda mode, ada 5 kaki yang nilai, 1 kaki yang ground, itu secara pasif. Kemudian secara aktif juga kita pastikan bahwa dari 5 kaki itu tadi ada salah satu kaki yang 2,8 volt dan 4 kaki yang harusnya 1,8. Tadi 1 kaki kita temukan 1 volt. Apakah itu memang bakunya seperti itu atau tidak? Yang bisa membuktikan satu dengan cara compare, kita bandingkan dengan handphone lain, ataupun kita ganti dengan touchscreen lain. Kalau ternyata dengan touchscreen lain dia normal, berarti memang bakunya dia adalah 1 volt, standarnya 1 volt. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.